Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah dan bunda di rumah? Oke, sesuai permintaan sebelumnya, jadi aku itu dapat masukan dari orang tua. Sebetulnya gimana sih kak cara masuk pesantren gitu? Terus gimana cara milih pesantren gitu? Karena memang kebetulan aku ini kan backgroundnya itu lulusan pesantren yang dimana aku pesantren itu selama 6 tahun. Kemudian aku mengajar 2 tahun di pesantren tersebut. Jadi orang tua itu banyak yang nanya, kenapa sih kakak milih pondok pesantren, kenapa sih harus pesantren, dan apa sebetulnya nilai yang diambil ketika kita masuk pesantren gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu aku rangkum dan juga aku mencari, meriset sebetulnya ada apa di pesantren dan juga berdasarkan pengalaman pribadiku sendiri. Oke, mungkin langsung aja, ada beberapa tips yang mungkin harus ayah bunda dengar dan harus ayah bunda betul-betul memilih, betul-betul mencerna. Karena tips-tips ini sangatlah penting ya untuk ayah bunda yang ingin mencarikan anaknya pesantren, supaya tidak salah, supaya tidak ada kekeliruan dan juga tidak ada kesalahpahaman gitu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya kita sering mendengar berita kasus-kasus dari oknum-oknum yang mencoreng nama baik pesantren, padahal yang namanya pesantren itu selalu mengusahakan memberikan yang terbaik, memberikan pendidikan agama yang baik. Oke, langsung aja tips yang pertama, yaitu kita melihat usia seberapa lama pesantren itu berdiri. Nah ini penting banget. Jadi kalau misalkan mau milih pesantren itu kita harus lihat nih, riset seberapa lama pesantren tersebut berdiri. Mengapa? Karena masyarakat itu berarti benar-benar mempercayai pesantren tersebut gitu. Pesantren tersebut tuh bisa menerima dan mengemban amanah yang baik yang diberikan oleh orang tua dari santri-santri yang kita titipkan gitu bunda. Oke, yang selanjutnya itu yang kedua, tips yang kedua yaitu kita melihat biografi pimpinan pondok pesantren, karena itu adalah hal yang penting. Ketika kita tahu biografi pimpinan pondok pesantren, kita cari tahu latar belakangnya, latar belakang kehidupannya, kemudian kita juga melihat bagaimana kontribusi dari pimpinan pondok pesantren tersebut untuk pesantrennya. Jadi kita bisa tahu gitu, sebetulnya akan dibawa ke arah mana pesantren tersebut, konsepnya bakal seperti apa. Itu kita bisa lihat dari biografi pimpinan pondok pesantren. Dan adapun selanjutnya yang ketiga. Oke, yang ketiga ini kita melihat tenaga pengajar dan juga kurikulum pendidikan yang diterapkan dalam pesantren tersebut. Kita melihat sebetulnya dari mana sih lulusan tenaga pengajar di pondok pesantren tersebut. Apakah memang dipilih dari universitas-universitas yang terbaik, atau misalkan melihat dari teknis pembelajarannya atau cara mengajarnya, itu kita bisa lihat. Kemudian ada juga kurikulum, karena yang namanya pesantren itu walaupun banyak tapi memiliki sistem pendidikan dan pembelajaran yang berbeda-beda. Contoh, kita tahu bahwa ada pesantren tahfiz yang memang menghususkan anak-anak muridnya itu betul-betul hanya menghafal Quran dan memaknai atau mencari, memperdalam tafsir-tafsir Quran tersebut. Jadi memang ditargetkan untuk para penghafal Quran. Ada juga pesantren Salafiyah. Nah, pesantren Salafiyah ini biasanya banyak tersebar di Pulau Jawa, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, biasanya pesantren Salafiyah ini 95% itu mengkhususkan dalam pembelajaran kitab kuning. Mungkin ayah bunda di rumah sudah tahu, misalkan pernah melihat kitab-kitab gundul yang tidak ada harokatnya. Nah, mungkin di dalam pesantren Salafiyah itu memang dibentuk untuk memperdalam kitab-kitab kuning tersebut. Ada juga yang ketiga, pesantren aliyah dan sanawiyah. Nah, pesantren ini mengacu kepada Kementerian Agama, yang mana 70% itu mempelajari atau menerapkan pembelajaran agama. Kemudian sisanya 30% itu menerapkan pelajaran umum. Jadi memang difokuskan dari pelajaran agama tersebut, namun masih bisa mendapatkan pelajaran umumnya gitu. Dan yang terakhir yaitu yang saat ini tersebar luas di Indonesia, yang saat ini banyak mungkin kita kenal pesantren modern gitu, yang basisnya itu SMA IT dan SMP IT, yang mana memang 50% itu mengacu kepada
pendidikan agama, kemudian 50%-nya itu mengacu kepada pendidikan umum, yang mana memang sistem pendidikan ini kurikulumnya berdasarkan dari kurikulum pendidikan nasional yang memang sering dipakai oleh sekolah-sekolah negeri di luar sana. Oke, setelah kita memilih, kita akan tahu mana pilihan yang kita inginkan untuk anak kita. Apakah memang mau dimasukin ke pesantren tahfiz, atau mungkin ke aliyah atau sanawiyah, atau juga mungkin ke pesantren modern yang berbasis SMA IT, SMP IT, namun tetap dapat ilmu agama. Itu adalah pilihan ayah bunda masing-masing. Oke, selanjutnya tips dari aku yaitu melihat alumni, karena biasanya alumni ini akan menggambarkan bagaimana karakter yang dibentuk dari pesantren tersebut sehingga melekat pada diri santri-santri yang pernah sekolah di pesantren tersebut. Biasanya kita bisa nih cari-cari informasi dari alumni, pesantren yang pernah kamu tempatin tuh gimana sih, kemudian kurang lebihnya tuh di mana, sistem organisasinya itu seperti apa, kemudian pendidikannya seperti apa. Ayah bunda bisa mencari tahu lewat alumni dan melihat dari sikap si alumni tersebut dari pesantren yang memang pernah ditempatkan oleh alumni tersebut. Nah, itu pentingnya melihat dari alumni-alumni yang pernah keluar dari pondok pesantren tersebut. Oke, tips selanjutnya yaitu kita melihat bagaimana kegiatan santri. Nah, kegiatan santri ini betul-betul penting ya bunda, karena kita benar-benar tahu bagaimana kegiatan anak-anak kita nanti ketika masuk ke dalam pondok pesantren. Nah, itu biasanya di pondok-pondok pesantren itu akan dicantumkan kegiatan santri dari mulai ia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Entah mungkin sarapan, kemudian makan siang, atau juga belajar, kemudian ada ekskul atau tidak. Nah, ini yang penting juga, ekskul. Mungkin anak bunda, anak ayah bunda itu memiliki bakat atau minat bakat di bidang tertentu. Biasanya di pesantren juga pasti ada gitu ekskul-ekskul yang modern seperti saat ini, seperti marching band, kemudian paskibra, kemudian pramuka, kemudian hadroh, marawis, dan masih banyak lainnya. Jadi ayah bunda bisa memberikan masukan kepada anak bahwa di pesantren tersebut ada ekskul yang memang diminati oleh anak ayah bunda. Oke, selanjutnya nih, yang paling penting yaitu fasilitas dan harga. Nah, di sini mungkin akan ada plus minus atau akan ada perbedaan dari pesantren A, pesantren B, pesantren C. Mungkin ketika pesantren A menerapkan fasilitas yang sederhana namun kurikulumnya juga bagus, pesantren B menerapkan fasilitas yang menengah ke atas dengan kurikulum yang bagus juga, kemudian pesantren yang C menerapkan fasilitas yang mewah tapi dengan pendidikan yang baik juga. Itu tidak masalah, itu menjadi pilihan bunda. Tapi kembali lagi bagaimana niat kita sebagai orang tua untuk menyekolahkan anak ke pesantren, karena pada sebetulnya akhirnya itu anak-anak ya kita tujukan kepada akhlaknya gitu, bukan bagaimana fasilitas itu, bukan bagaimana seberapa mewah kamar itu, seberapa mewah pesantren tersebut, karena pesantren itu memiliki kriteria fasilitas masing-masing dan juga harga masing-masing. Yang terpenting yaitu kualitas pendidikan dan juga pembentukan karakter dari tenaga pengajar dan juga pengurus-pengurus pesantren tersebut. Nah, mungkin ini aja ayah bunda yang saat ini bisa saya bagikan. Mungkin ayah bunda bisa mencari lebih dalam karena banyak sekali pesantren yang tersebar luas di Indonesia. Ayah bunda juga bisa mencari terus lewat alumni, kemudian lewat kenalan-kenalan gitu yang mungkin ayah bunda bisa komunikasikan gitu. Dan yang terpenting ayah bunda harus menguatkan anak-anak kita supaya terus kuat, terus mau mandiri, terus mau berjuang di dalam pondok pesantren tersebut, karena memang di pondok pesantren itu hidup itu betul-betul ya sendirian gitu, tidak ada orang yang kita kenal, tidak ada orang yang langsung bisa mengerti kita. Itu bagaimana cara ayah bunda menguatkan anak-anaknya. Oke, mungkin kali ini itu saja yang bisa aku sampaikan ke ayah bunda. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan anak-anak ayah bunda bisa diberikan pendidikan yang terbaik dan juga sekolah yang terbaik. Oke, jangan lupa juga untuk nonton terus konten-konten selanjutnya dari Literasi Santri, karena akan banyak sekali konten bermanfaat yang berkaitan dengan kehidupan santri. Salam literasi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.